Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita dapat mengikuti presentasi ini dengan penuh semangat. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah insan yang telah mengubah dunia yang dahulu tanpa ilmu pengetahuan, tanpa pendidikan, dan sekarang ini kita sudah merasakan bagaimana pesatnya perkembangan zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Baik, perkenalkan nama saya Edi Cahyadi dengan NIM 205060600106. Saya mahasiswa program studi hukum semester 1 Universitas Sibermu Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu topik dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan judul Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Tindak Pidana Korporasi Kebakaran Hutan di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana korporasi bukan sekedar persoalan administratif, melainkan manifestasi dari upaya pemulihan keadilan, tantangan besar dalam pembuktian unsur kesalahan, penerapan doktrin, identification, dan teori, sehingga penguatan azas pertanggungjawaban mutlak, strict liability, menjadi diskursus krusial yang harus kita bedah. Hukum tidak boleh kalah oleh syahwat ekonomi yang mengabaikan keberlanjutan masa depan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi, khususnya bagi berkaitan dengan pencemaran lingkungan, menjadi isu penting di Indonesia. Perkembangan yang terus meningkat kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup, juga dikenal sebagai kejahatan lingkungan hidup, adalah salah satu bentuk kejahatan korporasi yang menjadi perhatian utama. Kejahatan ini dapat menyebabkan banyak korban dan merusak sumber daya alam, sumber daya manusia, modal sosial, dan bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Tujuan dari presentasi ini menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi terkait dengan kebakaran hutan di Indonesia, dengan tantangan efektivitas penegakan hukum dalam konteks kebakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Topik ini relevan untuk dibahas karena perusahaan di sektor perkebunan atau akibat kelalaian manusia. Hal ini dapat dijerat dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya adalah pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan yang mengatur pengelolaan hutan dan lingkungan. Selain itu, pembakaran hutan juga melanggar ketentuan dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 serta pasal 187 dan pasal 188 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pembakaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pembahasan A. Pemaparan teori ilmu hukum dan lingkungan hidup. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan hukum yang sudah ada dan berlaku saat ini. Di dalam undang-undang tersebut juga mewajibkan warga negara untuk memanfaatkan sumber daya alam dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 3 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan sejatinya memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki kualitas hidup manusia menjadi baik. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan yang dilakukan dengan mengabaikan berbagai peraturan dan berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang buruk. Peningkatan kebutuhan manusia menjadikan mereka lupa bahwa akan tiba saatnya di mana lingkungan hidup yang kaya akan keanekaragaman hayati sudah tidak mampu lagi untuk menahan berbagai dampak yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang sangat besar seperti kasus kebakaran hutan di Indonesia. Secara teoritis dikenal 3 prototip kejahatan korporasi, yaitu 1. Kejahatan bagi korporasi. 2. Kejahatan terhadap korporasi. 3. Dan korporasi kriminal. Kejahatan bagi korporasi yang merupakan kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi, bukan sebaliknya. Sementara itu, kejahatan terhadap korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi itu sendiri. Dalam hal ini, korporasi sebagai korban dan pengurus sebagai pelaku. Sedangkan korporasi kriminal adalah korporasi yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan. Menurut Simpson dan Westbrook 2009, penegakan hukum lingkungan dapat dijadikan sebagai mata rantai dalam siklus pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan urutan perundang-undangan, penentuan standar, pemberian izin, penerapan, dan penegakan hukum yang nantinya akan digunakan sebagai cara untuk penataan terhadap sebuah nilai-nilai yang akan memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan yang mengatur pengelolaan hutan dan lingkungan. Selain itu, pembakaran hutan juga melanggar ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 serta Pasal 187 dan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana
pembakaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pembakaran hutan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara tegas menyatakan bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di area kerjanya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ada 3 kategori utama: penegakan hukum lingkungan, hukum administrasi atau tata usaha negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Sanksi administrasi yang memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah langkah pertama yang diutamakan dalam proses penegakan hukum lingkungan. Analisis kasus. Dalam konteks kejahatan lingkungan, seperti pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan di sektor perkebunan atau akibat kelalaian manusia, hal ini dapat dijerat dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu adalah Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan yang mengatur pengelolaan hutan di lingkungan. Selain itu, pembakaran hutan juga melanggar ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 serta Pasal 187 dan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pembakaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Beberapa kesulitan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korporasi adalah: pertama, korporasi sebagai pelaku kejahatan potensial seringkali memiliki lobi yang kuat yang mempengaruhi perumusan delik dan cara-cara penanggulangan kejahatan tersebut. Kedua, menetapkan pertanggungjawaban pidana dan menentukan kesalahan korporasi sangatlah kompleks. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi terhadap individu hanya mencerminkan sebagai kecil dari dampaknya. Contoh lainnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu berdasarkan pada Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, ditegaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membakar hutan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar. Pendapat ahli. Menurut Pinto dan Evan 2003, masih mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, pada dasarnya ada 5 teori. Pertama, teori identifikasi, biasa disebut dengan korporasi secara langsung. Teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung
melalui pengurus yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Kedua, pertanggungjawaban yang ketat. Smith dan Hogan 1998 ayat 79. Strict liability diartikan sebagai pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang tanpa memandang siapa yang melakukan. Kedua, pertanggungjawaban yang ketat. Smith dan Hogan 1998. Strict liability diartikan sebagai pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Ketiga, vicarious liability. Pada dasarnya, ajaran ini erat berhubungannya dengan doctrine of respondent superior, yaitu adanya hubungan antara master dan servant atau antara principal dengan agen. Hubungan itu kemudian dilakukan oleh adagium yang berbunyi qui facit fair alium facit per si. Artinya, seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Jahdaini 2006. Penerapan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ada 3 kategori utama penerapan penegakan hukum lingkungan: hukum administrasi atau tata usaha negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Sanksi administrasi yang memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah langkah pertama yang diutamakan dalam proses penegakan hukum lingkungan. Apabila sanksi administrasi dianggap tidak efektif dalam mengatasi pelanggaran, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, ultimum remedium. Namun, sebelum penegakan hukum pidana dilakukan, aparat yang berwenang harus terlebih dahulu menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggar. Maulana dan Firmansyah 2023. Jika sanksi administratif tidak berhasil menghentikan pelanggaran, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif seperti musyawarah, perdamaian, negosiasi, atau mediasi. Baru setelah upaya-upaya ini gagal, instrumen untuk penegakan hukum preventif termasuk penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kekuasaan pengawasan. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi tanggung jawab utama pejabat dan aparat pemerintah daerah yang memiliki wewenang dan bertugas untuk mencegah pencemaran lingkungan. Ridho dan Arsali 2024. Agar dapat diimplikasi dalam kehidupan sehari-hari, dapat ditingkatkan kesadaran hukum lingkungan masyarakat. Pelaku usaha dan aparat penegak hukum sehingga tidak menimbulkan budaya hukum yang tidak baik dalam penyelesaian kasus hukum lingkungan. Menerapkan prinsip di mana perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab atas biaya pembersihan dan pemulihan lingkungan. Kesimpulan dan penutup. Dari pembahasan penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana korporasi kebakaran hutan di Indonesia, dapat kita simpulkan
bahwa dalam penegakan hukum yang menghadapi berbagai tantangan signifikan, kesulitan dalam membuktikan niat kriminal mens rea dari entitas korporasi, adanya lebih kuat dari korporasi yang mempengaruhi proses hukum, serta kerumitan dalam mengumpulkan bukti dan menerapkan pertanggungjawaban pidana menjadi hambatan utama menegaskan di sini menegaskan kembali inti dari topik yang dibahas. Tindak pidana korporasi, terutama yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, memiliki dampak yang jangka panjang yang merugikan individu, merusak ekosistem, sehingga penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan. Rekomendasi agar kapasitas penegak hukum ditingkatkan melalui pelatihan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum lingkungan, serta penguatan regulasi yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi dengan sanksi yang lebih tegas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran harus didorong, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien seperti mediasi dan negosiasi dapat menjadi alternatif yang baik untuk menyelesaikan konflik antara korporasi dan masyarakat. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dapat lebih efektif, memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana korporasi kebakaran hutan di Indonesia. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.